Oke guys, jadi hari ini adalah Zoom meeting kelima ya. Jadi kita totalnya Zoom meetingnya ada 6. Nah, Zoom meeting ini dikhususkan hanya untuk kelas structure ya, khusus untuk kelas grammar. Untuk nanti sudah memasuki kelas reading, kelas listening ya, kalian bisa via WA ketika ada pertanyaan atau sesuatu yang mungkin janggal atau ada yang kurang apa ya? Kurang ngena buat kalian, nanti kalian bisa langsung di-share ke grup. Nah, untuk Zoom kali ini kita akan tetap bahas yang structure karena masih ada 2, yaitu pembahasan soal pertemuan ke-11 sama pembahasan soal pertemuan ke-12 ya. Jadi tolong dimaksimalkan ketika kita nanti belajar untuk sesi pembahasan soal. Nah, sebelumnya kalian pasti sudah saya positif thinking aja ya. Sebelumnya kalian pasti sudah mengerjakan soalnya kan ya, mengerjakan soal tes grammar yang post test ya ini ya. Pre-test ya, pre-test khusus untuk TOEFL yang sesi structure and expression. Nah, seperti ini. Oh ya, bisa lihat dulu. Oke. Jadi ini kita disuruh untuk milih yang janggal ya, yang salah, yang kurang tepat itu yang mana antara A, B, C, D. Nah, ini tuh di part kedua ya. Kenapa Miss Lee ngasih kalian mini tesnya yang pilih yang salah dulu? Karena ini menurut saya ini yang lebih gampang daripada yang pilihan A, B, C, D yang panjang-panjang. Karena ini cuma milih yang salah ya. Yang salah itu yang mana? Nah, untuk cara mengidentifikasi kalimat itu benar atau salah, pertama kita harus melihat apakah dia sudah memiliki subjek sama verb, gitu ya. Ternyata di sini kita sudah melihat buying clothes are ya. Jadi subjeknya buying clothes, kemudian verbnya are. Nah, ketika kita sudah tahu subjeknya buying clothes, kemudian verbnya are, apakah itu sudah tepat? Kita lihat ya. Kalau misalnya buying clothes ini nggak digaris bawah, otomatis dia sudah benar ya, karena tidak digaris bawah. Kita harus melihat di sini, dia itu sebagai subjek yang plural. Itu ya. Oke, sudah. Masih ada suara-suara ya guys ya. Gimana sih? Gimana ya caranya guys? Oh, mute all. Oke, sudah. Saya lanjut ya. Di sini subjeknya plural apa singular? Kalau kita melihat di sini, clothes itu plural ya, clothes ya. Clothes itu plural. Tapi kita lihat buying itu adalah sebuah subjek utama karena buy itu bukan kata kerja, tapi kata benda yang awalnya jadi kata kerja dari kata kerja. Kata kerja ketika ditambahin ing, apalagi ditaruh di depan, otomatis dia itu bukan lagi sebagai kata kerja, tapi sebagai kata benda. Yaitu dia sebagai subjek di sini, yaitu buying. Mau buying clothes aja, mau buying clothes, ada S-nya, dia tetap dihitung singular. Kenapa? Karena dia sebagai gerund ya. Gerund itu kata kerja yang berubah menjadi ing, yang mana dia memiliki kelas kata benda. Contohnya kalau dalam bahasa Indonesia itu makan menjadi makanan dan mainan ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris makan menjadi makanan kan nggak ditambahin ing. Kenapa? Karena ada vocabnya sendiri. Makan itu eat, makanan food gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu enggak semuanya ya, enggak 100% ketika kata kerja diubah menjadi kata benda itu ditambahin enggak semuanya karena biasanya ada
vocab tersendiri. Jadi contoh yang lain selain buying banyak ya. Contohnya speaking gitu ya. Speaking classes misalnya, speaking classes is very fun. Misalnya seperti itu. Jadi kelas speaking itu sangat menyenangkan misalnya. Oke, jadi buying clothes is ya. Jadi yang salah adalah are-nya. Harusnya adalah is. Kenapa nggak was? Ya, karena di sini keterangan waktunya often. Ya, jadi ini termasuk kalimat simple present yang mana dia adalah sebuah opini. Ya, itu. Jadi kalau misalnya dalam satu kalimat di sini ada pilihan banyak ya A, B, C, D, kemudian kita langsung nemu di sini udah salah ya udah pilih itu aja. Nggak usah lari ke sini dan ke sini. Ya, nanti akan wasting time. Ya, kalau sudah menemukan yang salah, kenapa cari-cari masalah? Ya. Oke, ada yang bilang kenapa nggak pilih jawaban D ya? Oke, kita lihat di sini. Buying clothes is often a very consuming practice. Nah, kemudian ada because ya, because. Nah, kalau ada penghubung because itu otomatis dia adalah penghubung antar kalimat. Jadi kalau di atas di sini adalah sebuah kalimat, maka setelah because juga harus kalimat baru, ya. Oke. Di sini kita lihat setelah because harus ada kalimat baru, otomatis kalau kalimat baru itu harus ada subjek sama kata kerja. Subjeknya apa? Subjeknya adalah those clothes that a person likes are rarely the ones that fit him or her. Nah, kenapa nggak D? Kalau D misalnya ya, jawabannya yang tepat bisa diganti apa? Apakah diganti is? Kalau misalnya kita ganti is, berarti subjeknya harusnya singular. Tapi di sini subjeknya adalah plural. Apa itu? Those clothes. Ya, because. Nah, setelah because itu penghubung, those clothes dia sebagai subjek. Ya, subjeknya di sini adalah plural. Those clothes, baju-baju itu, gitu ya. Baju-baju yang orang-orang suka, gitu ya. Jadi baju-baju yang seseorang suka, ya orang suka. Jadi that a person likes di sini dia hanya sebagai keterangan aja ya, keterangan aja. Dan jadi keterangan objek ya, objek yang dipanjangin ya. Jadi those clothes that a person likes itu bukan subjek ya, subjek utamanya adalah those clothes. Oke, jadi are di sini. Are di sini sudah benar. Kenapa? Karena subjek utamanya adalah those. Itu ya guys ya. Oke. Semoga cepat dipahami. Kemudian selanjutnya nomor 2. Because. Ini kurang ya. Ini harusnya they ya. Sorry. They. Because they had spent too many time considering the new contract, the students lost the opportunity to lease the apartment. Kita lihat aja langsung di sini, setelah because itu pasti subjek dan verb. Subjek verbnya udah benar ya, karena nggak digarisbawahi, sudah benar. Nah, yang digarisbawahi ini berarti tidak bermasalah dengan subjek atau verb, tapi yang lainnya ya. Entah itu keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan kerja ya, macam-macam ya. Ternyata di sini adalah keterangan waktunya yang bermasalah, yaitu too many time. Nah, kecuali kalau di sini setelah kalau time-nya dikasih S seperti ini baru benar. Too many times, terlalu banyak diulang-ulang. Nanti artinya seperti itu. Too many times, terlalu banyak diulang-ulang seperti itu ya. Tapi berhubung di sini time-nya itu nggak di garis bawah, maka dia sudah benar. Time itu di sini diartikan waktu. Waktu itu nggak bisa dihitung ya guys ya. Time itu nggak bisa dihitung karena butuh satuan ya. Di sini kalau nggak bisa dihitung itu nggak boleh pakai many ya. Kalau pakai many yang bisa dihitung aja. Yang bisa dihitung itu maksudnya yang masih yang tidak butuh satuan itu bisa dihitung. Nah, berhubung waktu, uang, terus apa ya, sesuatu yang padat, sesuatu yang liquid,
yang nggak bisa dihitung kalau nggak dipotong-potong, yang nggak bisa dihitung kalau nggak dikasih timbangan, yang nggak bisa dihitung kalau nggak diliterin, itu namanya benda yang nggak bisa dihitung. Jadi many harusnya diganti menjadi much, gitu ya. Too much time. Jadi kalau di sini sudah ketahuan too much, too many itu yang salah, yang B yang salah, berarti sudah nggak usah lari ke sana-sana ya, nggak usah cari masalah. Udah gitu aja ya kuncinya ya. Oke, semoga dapat dipahami dengan baik ya. Selanjutnya nomor 3, these televisions are all too expensive for we to buy at this time. But perhaps we will return later. Oke, kita lihat lagi ya. Ketika kita mau mengidentifikasi sebuah kalimat itu benar atau salah, yang pertama kita lihat adalah ada subjeknya. Subjeknya these televisions. Oke. Apakah sudah benar televisionsnya? Apakah sudah benar televisionsnya ini pakai S? Sudah benar, kenapa? Karena nggak digarisbawahi. Nah, kalau misalnya di sini ada S-nya, otomatis dia itu bisa dihitung. Nah, kalau bisa dihitung, berarti this-nya sudah benar. This, TV ini gitu ya, sudah benar, nggak masalah. Berarti verb-nya itu juga plural R, sudah benar, nggak masalah. Nah, kalau subjek verb-nya sudah nggak masalah, berarti yang lain yang bermasalah ya. Jangan cari verb lagi yang bermasalah. Nah, kita menemukan di sini, are all too expensive, apakah sudah benar atau salah? Nah, too itu terlalu ya, terlalu itu untuk gandengannya kata sifat. Expensive itu kata sifat, berarti sudah benar ya. Too itu gandengannya kata sifat. Too expensive udah benar. Kemudian di sini ada for. For itu adalah apa? For itu apa? Conjunction. Conjunction yang mana setelah conjunction di sini ya, conjunction bukan antar kalimat ya, kecuali conjunction antar kalimat, contohnya kayak because, kemudian ada juga that. Nah, itu baru boleh subjek, boleh. Nah, kalau di sini dia itu for. Mana tadi? Nah, for. Nah, ini. Preposition ya. Sorry, preposition. Preposition itu kata depan ya. Kalau kita melihat di sini ada kata depan for, ya kata depan for, berarti setelah for di sini nggak boleh subjek. We itu kan subjek ya. Jadi harus diubah menjadi objek. Ya, objeknya we itu apa? Objeknya we adalah us. Itu teman-teman. For us to buy gitu. For me, for you, for apa lagi? For her, for him, gitu ya. Itu namanya preposition atau kata depan. Bedakan preposition sama conjunction. Kalau conjunction itu penghubung antar kalimat, kalau preposition itu hanya penghubung antar kata. Gitu ya. And itu juga bisa menjadi penghubung antar kalimat dan bisa juga menjadi penghubung antar kata, khusus untuk N. Oke, berarti nomor 3 sudah jelas ya. Ya, contohnya kayak thank you for watching ya. For watching di sini sebagai apa? Gerund ya, gerund. Contohnya lagi di sini nomor 4. After. Nah, after ini termasuk penghubung antar kalimat juga ya. Contohnya ada 2 kalimat, aku makan setelah kamu memesan. Seperti itu. Itu namanya antar kalimat. Kenapa? Karena menghubungkan antar subjek verb, kemudian subjek verb baru lagi. Oke, nomor 4, after she had bought. Jadi kalau di sini itu dia tensisnya itu pakai apa? Pakai past ya, pakai past perfect ya. Kenapa? Karena ada had kemudian verb 3. Oke. After she had bought. Nah, di sini sudah kalau subjek verbnya udah benar ya. Si kemudian ini had itu untuk subjeknya siapa aja, mau singular mau plural
bebas ya. Yang penting di sini setelah had pasti verb 3 sudah benar. Kalau sudah benar berarti kita mencari masalah yang lain aja ya. Himself, apakah sudah benar di sini himself? After she had bought himself, jadi setelah dia beli sendiri. Kan di sini she ya. She itu wanita. Jadi kalau untuk refleksi pronounnya berarti bukan himself tapi herself. Salah ya. Kenapa? Karena ini she. Oke, sudah ketemu ya, udah nggak usah ke belakang-belakang ya. Nanti habis waktunya buat kalian kalau misalnya ngerjain tugas ya. The next important question we have to decide is when we have to submit the proposal. Oke. Nomor 5. Mana subjek verbnya? We have to. When we have to. Oke, sorry. Ini sepertinya salah ketik ya. When. Nah, ini maksudnya ya. Wait. Nah, ini. Maksudnya di sini ada do, we have to submit gitu ya. The next important question. Jadi pertanyaan penting selanjutnya gitu. The next important question. Jadi ini adalah subjek ya. Ada the, setelah the itu pasti noun ya. Nah, ternyata next itu bukan noun, important juga bukan noun, ternyata question yang noun. Otomatis next important itu hanya sebagai adjektif ya, adjektifnya question. Keterangannya question. Jadi subjeknya adalah ini. The next important question. We have to decide. Nah, we have to decide ini juga termasuk masih satu kesatuan dari keterangannya si question di sini ya. We have to decide. Jadi pertanyaan selanjutnya yang kita harus putuskan ya. We have to decide is. Nah, ini subjek utamanya. When do we have to submit the proposal? Nah, ini termasuk embedded question kemarin ya. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan di tengah-tengah, kata tanya di tengah-tengah, otomatis dia bukan sebagai kata pertanyaan, kalimat pertanyaan, tapi kalimat pernyataan. Otomatis apa? Otomatis do-nya ini dihapus. Jadi harusnya when we have to submit the proposal, nggak pakai do ya. Kan kalau kita bikin kalimat pertanyaan kan setelah kalimat pertanyaan, question word, setelah kata tanya, itu kan harus ada auxiliary. Nah, tapi berhubung kata tanyanya ada di tengah, maka auxiliary-nya nggak boleh dipakai. Ya, langsung aja when we have to gitu. Oke, selanjutnya nomor 6. Nomor 6 ini juga masih berhubungan dengan kalimat agreement yang setuju, sama-sama nggak setuju, ya, sama-sama nggak suka, atau sama-sama suka itu ya. Cara bikin kalimat seperti itu kemarin sudah dibahas, sekarang kita tinggal praktek lagi. Judge has not completed. Nah, ini sudah ketahuan kalau subjeknya judge, kemudian verbnya itu has not completed, kemudian verbnya has not completed, kemudian pelengkapnya the assignment yet, gitu. Jadi judge itu belum melengkapi tugas. Sudah benar ya. Kenapa? Karena di sini ada the. Setelah ada pasti noun. Assignment ini noun ya. Kemudian yet ini benar apa salah? Sudah benar ya. Kenapa? Yet itu identik dengan not ya. Yet itu identik dengan not. Kenapa? Yet itu diartikan belum ya. Jadi misalnya kalau nggak ada yet itu benar nggak sih? Benar kalau misalnya nggak ada yet. Tapi kalau ada yet tambah benar gitu ya. Nah, otomatis yang salah ini sepertinya ada di sini gitu loh. Kenapa? Karena ini udah benar, ya udah nggak usah dipikir panjang, ya udah berarti kalau di sini benar semua, ya udah berarti ada yang salah gitu ya. Kalau misalnya kalian masih buru waktu. Tapi untuk saat ini boleh kita bahas. And Maria has not neither, itu harusnya apa? Ya, kalau sudah ada not berarti nggak butuh and di sini ya. Karena neither itu singkatan dari no sama either.
Kalau no-nya double ya nggak boleh, itu namanya pemborosan ya. Kalau sudah ada has not berarti sudah pakai either aja. Sama-sama maksudnya gitu ya. Sama-sama belum melengkapi tugas. Jadi kalau misalnya mau disingkat biasa gimana ya, Judge and Maria have not completed the assignment yet, gitu aja udah cukup kan ya. Tapi ini namanya bahasa itu boleh direka, boleh dipanjangin, boleh dipendekin ya, boleh ditambah-tambahin gitu. Jadi and Maria hasn't neither, karena udah ada not-nya, jadi some juga enggak ya. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya juga enggak. Itu berarti neither-nya harusnya dihapus menjadi either. Oke, semoga cepat dipahami ya guys ya. Selanjutnya untuk nomor 7, John decided to buy. Ini sudah benar, subjeknya John, verbnya decided ya, kemudian ada keterangan tambahannya ya, to buy. Wait guys. John decided to buy sudah benar ya. Kemudian in the morning a new car. Kalian pernah lihat aturan seperti ini? To buy apa? Nah, harus setelah to buy itu harusnya kan objek ya. Tapi di sini malah keterangan waktu. Kan nggak jelas ya. Jadi harusnya apa? John decided to buy titik-titik. Jadi John decided to buy. Nah, setelah to buy itu harusnya apa? Harusnya kata benda. Tapi di sini malah keterangan waktu. John decided to buy a new car. Harusnya ya, susunannya aja ini yang agak beda ini. Harusnya a new car dulu. Oke, nggak boleh langsung ada preposition in di sini. To buy in gitu kan. Kata kerja langsung preposition. Oke, nomor 8 sekarang. Some of the plants. Some of the plants. Some of the plants, nah ini sudah benar some of the plants, dia sebagai subjek utama ya, kemudian setelah preposition in itu nggak dihitung sebagai subjek ya, kenapa? Karena jatuh setelah preposition, kata depan. Nah, apapun bentuknya sudah pernah Miss kasih tahu ya, kalau setelah preposition itu jangan sekali-kali disebut sebagai subjek. Oke? Jadi some of the plant in this store require very little care. Jadi in this store require, in this store-nya, nah, in this store-nya ini bukan sebagai subjek utama, ya. Jadi kalau misalnya kalian menganggap di store ini subjek utama, maka require-nya itu salah, harusnya pakai S ya. Jadi karena berhubung require-nya di sini nggak pakai S, sudah benar dan juga nggak digarisbawahi, berarti ini sudah benar sebagai subjek. Gitu. Require sudah benar subjek verbnya. Require very little care. Very little care. Care itu kepedulian atau perawatan, jadi sudah benar pakai little ya. Little itu benda yang nggak bisa dihitung, care itu nggak bisa dihitung. But this one, nah but this one itu maksudnya one itu bukan diartikan satu ya guys ya, tapi one itu diartikan kata ganti dari sama jenisnya kayak plan. Tapi berhubung one-nya di sini cuma nggak ada S-nya, berarti one-nya singular. Jadi kata ganti dari plan. Tapi yang ini gitu maksudnya. But this one, tapi yang ini gitu ya. Needs sudah benar. Needs itu singular verb ya. Much more sunlight than the others ones. Nah, ternyata B ini udah benar. Nah, kemudian much more sunlight sudah benar belum? Kalau kita lihat di sini sunlight itu kata bendanya ini nggak bisa dihitung, maka sudah benar kalau pakai much ya. Otomatis yang salah pasti D dong. Karena apa? Karena A, B, C sudah benar berarti dia yang salah. Coba kita buktikan. Kita buktikan ya. Di sini ada other, kemudian ada once. Other di sini ditambahin S. Nah, kalau misalnya kalian melihat ada kata-kata other kok ditambahin S, maka dia nggak butuh once. Ya,
Kalau misalnya nggak pakai S, itu berarti butuh once. Berhubung di sini di garis bawahin dua-duanya, berarti ada dua kemungkinan. Boleh pakai the others aja, atau mau pakai dua-duanya berarti S-nya harus dihapus ya. Jadi the other ones atau the others gitu. Oke guys, semoga cepat paham ya. Selanjutnya nomor 9. After, nah ketemu after lagi ya. Namanya after itu penghubung ya antar kalimat. Jadi kalau ada after, otomatis di situ akan ada dua kalimat. Kita lihat, after Judge had returned to his house. Nah, ini kalimat tenses ya, tenses berurutan ya. Mana kejadian yang lebih dulu ya? Had returned to his work, he was reading a book. Oke. Kan sudah pernah mesti bahas ya. Kalau past perfect berarti gandengannya nggak mungkin pakai past continuous. Past perfect nggak mungkin gandengannya pakai past continuous. Ini namanya past perfect. Past perfect itu berarti lampau udah dilakukan, waktu itu ada kejadian lain ya. Kejadian lain. Otomatis setelah atau sebelum past perfect berarti harusnya simple past aja, bukan past continuous. Kalau past continuous itu gandengannya simple past atau sama-sama past continuous ya. Karena ini urutan kejadian yang lampau dan sudah tidak dilakukan lagi. Jadi setelah Judge kembali ke rumahnya, dia baca buku. Oke, jadi kejadiannya yang lebih dulu adalah balik ke rumah, kemudian kan sama-sama ya, Judge itu di sini menjadi he ya, sama-sama pelakunya. Jadi nggak mungkin dong setelah pulang ke rumah dia sambil baca buku, kan nggak masuk akal ya. Dia sedang baca buku, dianya tuh dia siapa ya? Maksudnya di sini kejadian berurutan berarti Judge had returned to his house. Jadi setelah Judge kembali ke rumah, dia baca buku ya. Jadi otomatis nggak mungkin pakai sedang membaca buku, tapi read gitu ya, was reading diganti menjadi verb 2 yaitu read. Oke, itu namanya kejadian berurutan. Oke, semoga cepat dipahami ya. Selanjutnya nomor 10. Nomor 10, many theories on conserving the purity of water has been proposed. Bla bla bla. Kita lihat di sini lagi ya. Subjeknya adalah many theories. Bukan conserving the purity of water, bukan. Kenapa? Karena jatuh setelah preposition. Harus diingat-ingat dan akan saya ulang setiap kali. Kalau setelah preposition, ya alias on, for, in, itu selamanya tidak bisa menjadi subjek. Ya, otomatis on conserving the purity of water itu bukan subjek. Yang subjek apa? Yang subjek adalah many theories. Jadi setelah many theories kok ada preposition, ini hanyalah pelengkap dan pengecoh ya. Otomatis kalau kita sudah tahu subjeknya itu many theories, yaitu subjeknya dalam bentuk plural, maka verbnya juga harus dalam bentuk plural. Has been diubah menjadi have been gitu ya. Sudah jelas, berarti kita langsung lari ke nomor 11. Oke, nomor 11. Nomor 11, the food that Mark is cooking in the kitchen is smelling delicious. Biar nggak ngantuk ya guys ya. Agak oleng ini guys. Oke. The food that Mark is cooking in the kitchen is smelling delicious. Oke, ini adalah sebuah pengecualian tenses. Kalau kita mau bikin kalimat baunya enak, itu nggak boleh pakai is smelling, tapi pakai simple present ya, smells gitu aja. Ya. Smells. Jadi harusnya bukan is smelling, tapi smells delicious. Oke, jadi kenapa? Karena berhubungan dengan indera perasa pencium. Ya.
Oke, contohnya I am loving you itu nggak boleh karena apa? Berhubungan dengan frasa. Aku sedang mencintaimu nggak bisa ya, nggak bisa seperti itu. Kecuali kalau ada kata lain yaitu I am falling in love. Nah itu baru bisa benar dibenarkan itu ya. Oke, selanjutnya nomor 12. Nah ini juga ya. Ini adalah sebuah kalimat urutan seperti tadi yang sudah mesti dijelasin ya. Ini karena subjeknya satu ya John, kemudian di sini ada he. Berarti dia satu subjeknya. Siapa? John aja. Berarti urutan ya. After John eaten, aduh dari awal aja udah salah guys ya. Dari awal ini udah salah. Kok tahu nih kalau itu salah? Nah ini ya. Selama-lamanya verb 3 itu nggak bisa berdiri sendiri kalau nggak ada gandengannya. Udah tahu verb 3, masa berdiri sendiri nggak boleh dan haram hukumnya ya. Jadi untuk verb 3 itu bisa kadang-kadang gandengannya ada to be is are, kemudian ada has kalau sebagai present perfect, had kalau sebagai past perfect. Nah, berhubung di sini adalah urutan, nah kemungkinan besar ini adalah past perfect, yaitu urutan yang mana kejadiannya lebih dulu. Setelah John, ini ya harusnya ya. Setelah John makan malam, dia nulis beberapa surat dan pergi tidur. Nah itu. Jadi urutannya habis makan malam, terus nulis surat, habis gitu tidur. Kalau kita enggak ya, habis makan malam, terus nyemil, terus nulis status, terus stalking, terus baru ketiduran, bukan pergi tidur ya. Oke, nggak apa-apa biar nggak ngantuk sayanya. Kalian juga semoga nggak ngantuk ya. Baru juga setengah jam, guys. Iya, yang baru gabung nggak apa-apa ya, nggak apa-apa telat. Nanti kan ada recordnya ya. Kalau nggak bosan dengerin suara Misli yang agak parau ini ya. Oke, selanjutnya ada the manager has finished working on the report last night and now she will begin to write the other one. Tuh lihat ada di other one nih, sudah dipraktekin, udah benar ya, nggak pakai S ya, karena ada kata benda setelahnya ya. Oke, untuk nomor 13, di sini kita lihat ada last night itu berarti tensesnya simple past ya. Kalau simple past berarti verb ke berapa? Verb kedua. Otomatis kalau verb kedua nggak pakai has, tapi langsung finished. Ya. Untuk working-nya ngaruh nggak sih? Enggak ya. Kenapa? Karena working di sini hanya sebagai kata kerja yang berubah menjadi kata benda. Hanya keterangan kata benda. Jadi maksudnya manajer menyelesaikan pekerjaan laporan tadi malam. Ya, tadi malam, tadi siang, tadi pagi. Nah, itu ada keterangan waktu yang tepat, itu namanya simple past. Kalau simple past kita langsung aja pakai verb kedua, nggak pakai has ya, nggak pakai has. Kalau pakai has itu nantinya jadinya present perfect. Nanti artinya nggak boleh pakai keterangan waktu ya, tapi artinya sudah tapi nggak boleh pakai keterangan waktu. Contohnya ya, aku udah tahu, aku udah makan, kamu udah ke sana, kamu udah. Nah, pokoknya itulah ya. Pokoknya memiliki arti sudah, nggak ada keterangan waktunya. Kalau ada keterangan waktunya itu namanya simple past yang mana nggak pakai has atau have. Oke. Nomor 14. Kita ada berapa pertanyaan sih, guys? Oh, ternyata ada dikit ya, cuma 25 ya. Jadi guys, kalau kalian mengerjakan soal TOEFL yang soalnya seperti ini, kan ada 25 soal, itu rata-rata kalian harus harus mampu mengerjakan satu soal itu dalam waktu 1 menit ya. Itu untuk latihan awal 1 menit. 1 menit latihan awal, Miss. Boro-boro 1 menit, 5 menit aja kita masih mikir-mikir gitu ya, nggak apa-apa ya, namanya latihan kita harus mencapai target ya, kita harus sampai mencapai target. Untuk awal-awal kalian bisa belajar latihan soal TOEFL yang gampang-gampang. Nanti kalian timing sendiri, 5 soal bisa berapa menit, kalau 5 soal bisanya sampai setengah jam, berarti kalian tingkatin lagi, ngerjain 5 soal lagi sampai cuma bisa 5 menit gitu ya. Jadi satu soal bisa nggak sih 1 menit? Seperti itu guys. Oke, nggak usah terlalu mikir gitu ya. Nggak usah terlalu mikir, yang bikin soal aja nggak terlalu mikir kok guys.
Oh, nggak tahu sih, nggak tahu ya, orang sana yang bikin ya. Jadi kalau untuk orang Indonesia sendiri nggak mungkin bikin soal TOEFL, nggak mungkin, karena soal TOEFL itu asli resmi dari provision sana ya. Misalnya kalau dari IBT ya dari IBT, kalau misalnya dari ITS ya dari, misalnya dari apa itu yang IELTS ya, dari IELTS tergantung ya, tergantung kalian nanti ngambil soal TOEFL-nya apa. Oke. Nomor berapa sih barusan, guys? Nomor 14 ya. Nomor 14, gampang banget ini. Because Sam and Michelle had done all of the work themselves, they were unwilling to give the results to John. Oke. Because Sam and Michelle. Oke, because setelah because harus kalimat ya guys ya. Ternyata di sini kita lihat apakah itu kalimat. Sam and Michelle had done all of the work. Ternyata dia kalimat udah benar. Had done ini termasuk past perfect. Nah, namanya past perfect itu biasanya gandengannya adalah ya benar sekali, gandengannya adalah simple past. Biasanya gitu ya. Had done all the work themselves. Nah, ternyata di sini yang salah adalah themselves-nya. Harusnya apa? Harusnya themselves. Ya, harusnya themselves. Nggak ada itu themselves ya. Harusnya karena sebagai objek ya. Themselves. Themselves. Nah, kalau sudah tahu yang benar itu themselves, ya udah nggak usah ke sini-sini gitu ya. Udah beres ya. Nomor 15. Nomor 15, guys. Daniel said that if he had to do another homework tonight, he would not be able to attend the concert. Nomor 15 di sini. Oke. Ada yang tahu nggak nomor 15 jawabannya apa ini? Oke, jawabannya ada di sini ya. Kita pernah bahas tentang ini ya, hamuk. Hamuk itu bisa dihitung nggak, Miss? Ya, ternyata hamuk itu nggak bisa dihitung, guys. Nah, kalau misalnya benda yang nggak bisa dihitung, pasti sebelumnya itu keterangan yang nggak bisa dihitung juga, seperti much, seperti itu ya. Nah, berhubung di sini ada another. Another itu singkatan dari, saya tulis ya di sini. Another itu singkatan dari one other. Jadi, another itu singkatan dari one other. One other. Jadi kalau one kan satu, berarti bisa dihitung ya. Nah, berarti salah another itu. Another itu harusnya other aja, nggak boleh another. Otomatis another harusnya diganti menjadi other. Oke. Oke, fix. Nomor 16. Aduh, udah kelihatan banget sih di sini, guys ya. Kelihatan banget sih ini. Kalian kalau nggak bisa mengerjakan ya harus latihan lagi sih ini. Jadi setelah after itu seperti preposition ya, bisa juga sebagai conjunction ya. Setelah after harusnya subject ya. Nah, harusnya subject. Nah, kalau misalnya bukan subjek, berarti dia harus dalam bentuk noun. Gitu. Kalau misalnya enggak dalam bentuk noun, maka kalau misalnya dalam bentuk kata kerja, maka harus diubah menjadi gerund. Jadi after to take itu kurang benar ya, harusnya after taking. After taking. Oke, selanjutnya nomor 17. Nomor 17, nah ini juga kelihatan nih. We insist on you leaving the meeting before any further outburst take place. Well. Setelah on itu preposition ya. Setelah preposition itu enggak mungkin subjek. Di sini ada you itu di sini bisa sebagai objek, bisa subjek juga bisa ya. Ya enggak? Kan you subjeknya you objeknya juga you, ya enggak? Iya, Miss. Oke.
Tapi di sini kita lihat ada living. Living itu kata benda. Nah, kata benda di sini dia sebagai kepemilikannya si you, otomatis you-nya harusnya your living. We insist on your living, the meeting. Kita berharap kepergianmu, gitu ya. Aduh, kasihan banget. Lagi anak-anak rapat malah dibilangin kayak gitu. Kita berharap kepergianmu ya dengan segera biar nggak nambah-nambah. Oke, nomor 18. It has been a long time. Nomor 18. It has been a long time. Oke, sudah benar sih ya. Kenapa? Karena subjeknya it. Kemudian di sini ada has been, berarti dia itu present perfect ya. Present perfect tapi yang nominal karena pakai been. Ya, long time. Berarti itu udah lama. Gitu ya. Udah lama sejak since we have talked, sejak kita udah ngomong sama John, isn't it? Nah ini nih. Ini nih yang bikin salah ini. Nah, isn't-nya ini. Kenapa? Karena di sini auxiliary-nya has, berarti nggak boleh pakai is dong, pakai hasn't it, gitu ya. Easy. Oke, nomor 19. Nomor 19. Oke, ini namanya kalimat apa ya kemarin namanya ya, kesesuaian ya. Henry objects, objects itu kayak menolak gitu ya. Objection, penolakan ya. Henry objects to our buying, ya. Our buying sudah benar ya, our buying ya. Di sini kata benda, di sini kepemilikan. Our buying udah benar. Henry objects to our buying. Wait. This house without the approval. Jadi Henry objects to our buying this house, udah benar. Ini satu kalimat. Ya. Without di sini dia hanya sebagai preposition. Jadi antar kata aja bukan antar kalimat. Jadi the approval itu sudah benar. Without the approval dia sebagai noun. Of our attorney. Nah, karena ada of berarti dia sebagai kesatuan frase atas dari the approval ya. The approval apa? The approval of our attorney. Sudah benar. Ternyata yang salah adalah kalimat yang selanjutnya yaitu and John does so. Nggak mungkin dong so itu di belakang ketika ada does. Jadi harusnya apa? Harusnya and so does John ya. And so does John. Kebalik ya. So does John atau yang paling gampang ya. Yang paling gampang itu apa? Yang paling gampang adalah John does do ya. To itu paling gampang. To itu diletakkan di belakang udah aman ya. And John does do. Oke, selanjutnya untuk nomor 20. Nomor 20. After being, Rita enjoyed to be able to. Rita enjoyed to be able to meet several members of Congress during her vacation. Rita enjoyed. Oke, ini adalah kata kerja tertentu yang harus kita hafal kemarin ya. Waktu itu ada beberapa kata kerja yang memang harus kita hafal. Kalau kita melihat ada kata-kata enjoy, itu berarti setelah enjoy harus verb ing ya, harus gerund, wajib gerund hukumnya. Otomatis to be gerundnya adalah being. Jadi kalian harus menghafalkan ini ya, yang kemarin waktu itu ya pertemuan keempat atau keberapa, kelima ya, atau ketiga ya. Ya itu ketiga kayaknya. Itu wajib pakai verb ing. Seperti ini contohnya ya. Jadi nomor 20 yang salah adalah yang A, harusnya being ya. Selanjutnya nomor 21. Nomor 21 after being sudah benar belum? Ya, sudah benar ya karena di sini ada gerund setelah preposition. Tapi di sini dia sebagai antar kalimat sepertinya ya. Oke. Jadi setelah after itu kalimat baru. Selanjutnya kalau setelah koma berarti kalimat baru lagi ya. Karena apa? Karena conjunction-nya diletakkan di paling depan. Jadi tinggal nambahin koma aja setelah kalimat pertama. After being indicated for his part in bank robbery. Jadi setelah terindikasi atas tuduhan apa ini namanya kayak perampokan di bank gitu ya. Di reputed
Di reputed itu mob start decided when. Oke. Oke, harusnya gini ya, sorry. After being identified in bank robbery, ya, he reputed mobster decided. Nah, ini ada dua kata kerja guys, decided sama find. Jadi dua kata kerja ini nggak boleh, nggak ada pemisahnya. Jadi harus ada kayak pemisah ya, yaitu decide antara decided finding atau decided to find. Jadi kita harus apa? Setelah decide itu pasti to infinitive. Jadi harusnya decided to find. Ya, kalau di sini tadi engage, setelah engage itu verb ing, kalau setelah decide pasti to ya, to apa aja boleh. Tapi berhubung di sini soalnya find berarti to find. Selanjutnya nomor 22. Harry's advisor persuaded ini he's taking several courses which did not involve much knowledge of mathematics. Persuaded him ya. Jadi Harry's advisors persuaded him taking gitu. Persuaded setelah persuade itu pakai verb ing ya, pakai verb ing bisa. Jadi yang diyakinkan siapa? Yang diyakinkan itu him gitu maksudnya, bukan his ya. Kalau his setelah his kan harusnya itu apa? Setelah his harusnya kata benda atau gerund yang memungkinkan, tapi di sini nggak memungkinkan ya. Gitu. Kan di sini maksudnya adalah meyakinkan dia untuk mengambil beberapa kursus gitu. Oke, nomor 23, the work performed by these officers. Nah, ini nomor 23 ini. Ini masalahnya seperti nomor 1 tadi ya, the work performed. Jadi subjek utamanya adalah the work performed, the work ya, the work. Performed by these officers, jadi R ini harusnya is ya. Kenapa? Karena subjeknya adalah the work, karya. Nomor 24. The president went fishing after he has finished with the conferences. The president, the sudah benar ya. The president kenapa pakai the kok nggak langsung ya, presiden ya, karena presiden satu-satunya gitu maksudnya ya. Presiden yang itu memang satu-satunya, the president. When fishing after he had, nah ini dia. Kan di sini ada when ya, when itu verb 2 ya. Nah, masih ingat tadi kalau simple past itu gandengannya apa? Simple past itu gandengannya past perfect, bukan present perfect ya. Jadi presiden itu pergi mancing setelah apa? Setelah apa? Jadi setelah kejadian yang lebih dulu daripada mancing. Nggak mungkin dong kejadiannya itu setelah yang lebih yang akan dilakukan, nggak mungkin. Ya, itu namanya menyalahi aturan waktu. Urutan ya, urutan. Jadi urutannya itu kejadian yang lebih dulu itu pakai past perfect. Ini dia harusnya pakai had finished. Kemudian baru pakai past when fishing ini ya. Oke, di sini kenapa pakai fishing? Karena apa? Karena dia sama-sama kata kerja. Jadi salah satu harus mengalah. Yang mana yang mengalah adalah kata kerja yang kedua, yaitu dia berubah menjadi gerund ya. When fishing. Oke, jadi has finished diubah menjadi had finished ya. Oke, langsung aja nomor terakhir ini, Peter and Tom plays. Aduh, kelihatan banget ini guys. Ini sih bukan soal ini ya, bonus ini. Kenapa? Karena Peter and Tom ya, play harusnya apa? Harusnya ya S-nya dihapus aja, langsung play gitu aja ya. Ini anak SMP juga tahu kan ya. Ya ini saya SD juga tahu deh kalau tahu rumusnya. Kan dasar banget ya. Oke guys, semoga pertemuan malam ini bermanfaat buat kita semuanya. Coba kita lihat, dipisahin aja biar bisa belajar sendiri dulu. Ini maksudnya apa? Banyakin aja kirim chat soal sama bahasanya Miss WK. Oke. Ya, Miss Lee nggak bisa ngirim soal grammar gitu ya. Grammar yang banyak itu nggak bisa ya, karena sudah sesuai SOP. Kalau kita itu ya ini memang belajarnya ya soalnya grammar ya ini ya. Nanti setelah apa?
setelah materi reading sama listening sudah selesai, sudah kelar, nanti di pertemuan ke-32 nanti ada soal apa menjelang kalian mau TOEFL itu ya, menjelang mau post test pakai Google Form, itu akan Miss Li share soal lengkap gitu ya, soal lengkap dari mulai grammar sampai listening lagi gitu. Jadi kalian bisa belajar. Nanti di situ akan Miss Li share juga pembahasannya. Gitu loh guys. Kalau misalnya kalian kurang puas dengan soal yang Miss Li share di kelas, nah nanti kalian bisa apa ya? Japri sama adminnya ya, Japri sama adminnya minta kelas privat. Jadi kelas privat di sini maksudnya materinya beda sama yang di kelas reguler gitu. Jadi promosi dong ya Miss Lia. Oke guys, sudah nggak ada pertanyaan lagi. Terima kasih untuk pertemuan hari ini dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Semoga kalian tidak ketiduran saat kelas kita mulai ya. Tapi nggak apa-apa yang ketiduran ya, yang penting niatnya ya. Nanti sesegera mungkin nanti Miss Li share untuk recordnya seperti biasa. Buat kalian yang ketinggalan sama Zoom-nya Miss Li yang minggu-minggu kemarin, kalian bisa cek di deskripsi grup ya. Kalian klik grupnya, nanti di bawahnya ada deskripsi grup. Nanti ada link-link Zoom yang sudah kalian lewatkan ya. Oke, thank you and semoga tidurnya nyenyak. Good evening, good night. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good night. Thank you, Miss Lee. Okay.